KPK, ayo buktikan dus baru perengus Anies Baswedan, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Anies Baswedan, sosok yang semula seorang akademisi kemudian bertransformasi jadi politisi. Anies lahir di Kuningan, Jawa Barat, yang memiliki garis keturunan kaum Hadramaut Yaman ini terbilang sangat berambisi jadi Presiden Republik Indonesia. Mimpi Anies makin terlihat, ditandai ia ikut konvensi Partai Demokrat pada tahun 2014 silam. Gagal, sebab Partai Demokrat saat itu juga tidak lagi jadi pilihan rakyat. Puncak keemasan Partai Demokrat pada era tahun 2004 dan 2009 menjadi juara suara nasional mengasapi partai lainnya. Tapi, selepas banyaknya kader Demokrat pesta pora duit rakyat, akhirnya partai ini terjerembab dan sulit bangkit. Hukuman rakyat dahsyat. Dipimpin SBY sebagai ketua umumnya, Partai Demokrat tetap tak banyak berubah. Tetap saja tak terdongkrak, cenderung mangkrak, seperti proyek-proyeknya yang bakar uang rakyat di masa kepemimpinannya selama 2 periode. Sekarang Partai Demokrat dipimpin AHY, putra mahkota SBY, nampak sama saja. Apalagi sekelas mayor yang minim pengalaman. Bikin para kader senior partai ini berang, sejatinya Agus hanya wayang sedang sang dalang bapaknya sendiri. Gagal melalui konvensi melalui Partai Demokrat, keinginan Anies saat itu sementara dikubur. Ia yang independen akhirnya memilih gabung ke Jokowi pada Pilpres 2014. Not bad. Singkat kata, Jokowi menang dan dia didapuk menjadi Mendikbud sesuai dengan latar belakang sebagai seorang pengajar. Akan tetapi tekadnya yang sejak semula ambisi jadi presiden tak pernah padam kembali membara, disinyalir menggunakan jabatannya sebagai menteri untuk susun strategi menuju 2019 menusuk Jokowi. Ditandai intrik-intrik kecil menentang Jokowi dan cenderung keluar dari amanah sebagai pembantu presiden kian meruncing, kendati tidak sampai terdengar gemerincing di tengah masyarakat. Akhirnya, Anies dicopot oleh Jokowi dalam reshuffle Kabinet Jilid 2, 27 Juli 2016. Posisinya digantikan oleh kader Muhammadiyah Muhadjir Effendi. Praktis, Anies tak sampai 24 bulan menjadi menteri. Saat itu tak pernah ada penjelasan dari Jokowi atau pihak istana terkait alasan pencopotan Anies. Akan tetapi, tabir itu tersingkap dan terungkap dengan sendirinya meski secara senyap. Dicopot atau bahasanya dipecat. Saat itu berbarengan dengan Sudirman Said dan Rizal Ramli yang selalu bikin gaduh negeri. Anies yang nganggur kemudian dipangku dan dielus-elus Yusuf Kala. Dan bersama gerbong Prabowo, juga ormas radikal melawan Ahok di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Ia menang melalui pesta demokrasi terburuk sepanjang sejarah perpolitikan di Indonesia. Siklus terus berjalan dan kini ia nampak menuju titik nadir, menjadi buah bibir atas kinerjanya yang sumir, memoles dengan kata kalimat yang sebetulnya jauh dari batin dan lahir. KPK kini sedang membidiknya, menggiris penggunaan APBD DKI Jakarta yang super gemuk. Sebagai gambaran anggaran tahun 2019 hingga 2020 saja 87 triliun. Buat apa saja? Dan apa yang dirasakan warga DKI Jakarta? Sinyal semakin kuat. Semiotika politik Jokowi akhir-akhir ini terlihat. Di berbagai kesempatan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Jokowi tak diajak ikut serta belusukan membantu warga. Ini sebuah pesan kuat. Kinerja Anies dan jajarannya dipandang sangat buruk. Sampai-sampai seorang presiden harus turun tangan ke lapangan pada malam hari. Anies seperti ditampar dan ditendang Jokowi dengan amat keras. Tapi cukup dengan cara yang sangat lembut, elegan, dan juga khas. Pada kondisi di atas sebetulnya sedang mengajari Anies juga para kepala daerah seluruh Indonesia. Meski tidak bisa menjangkau seluruh warga, tapi setidaknya kehadiran mereka dinanti warga sebagai bentuk empati. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, ada banyak penggunaan anggaran di DKI Jakarta yang konon abu-abu. Kita tunggu apakah nasib Anies ini sedang menuju awan kelabu. Kiranya kembali siklus roda perjalanannya sebagai politikus yang berusaha menembus mimpi jadi Presiden RI bisa gigit jari. Meminjam istilah SBY, Tuhan tidak suka. Anies keburu terendus bau perengus mengulang sejarah memanfaatkan amarah penuhi ambisi. Terbukti atau tidak, besar kemungkinan karir, ambisi, dan mimpinya jadi orang nomor 1 di Republik ini bisa tamat. Demikian, salam. Catatan. Masyarakat Hadrami alias penduduk Hadramaut merupakan mayoritas keturunan Arab yang menetap di Indonesia.
Masyarakat ini kerap menempati wilayah kampung Arab di tanah air, seperti Embrong Arab di Malang, Kampung Empang di Bogor. Dr. Louis dibebaskan polisi, Ketua PA 212, tebang pilih hukum, bebaskan HRS juga. Meski sempat menginap semalam di penjara, Dr. Louis Owin akhirnya kembali dibebaskan pihak Barreskrim Polri. Dr. Louis kembali dilepas polisi setelah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan melarikan diri. Menanggapi hal itu, Ketua Persaudaraan Alumni, Slamet Ma'arif menilai bahwa langkah polisi yang membebaskan Dr. Louis dianggap diskriminasi hukum. Menurutnya ada tebang pilih dalam proses hukum. Rakyat semakin ditunjukkan hukum yang tebang pilih dan keadilan makin jauh dari hukum di negeri ini. Rakyat semakin terusik hatinya dengan peristiwa ini, kata Slamet saat dihubungi pada Selasa 13 Juli 2021. Slamet membandingkan proses hukum Dr. Louis dengan apa yang dialami oleh Habib Rizik Syihab. Ia menyindir kalau ternyata Louis lebih mulia di mata para penyidik. Sosok Dr. Louis lebih mulia dan dipercaya rupanya di mata penyidik, memprihatinkan dan memalukan, tuturnya. Lebih lanjut, Slamet mendesak agar Dr. Louis diproses hukum seperti apa yang dijalani oleh Habib Rizik. Terlebih juga pasal yang disangkakan terhadap Dr. Louis sama dengan apa yang menjerat Rizik dalam kasus Rumah Sakit Umi. Hukum harus diberlakukan sama kepada warga Indonesia. Jika Dr. Louis tidak ditahan, bebaskan HRS sekarang juga, itu yang kami tuntut, tandasnya. Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Cyber atau Dirtipid Sibar, Barreskrim Polri Brigjen Pol Slamet Uliandi mengatakan, jika alasan Polri membebaskan Dr. Louis karena sesuai konsep Polri yang presisi yang digagas Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, yang bersangkutan atau Dr. Louis menyanggupi tidak akan melarikan diri. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk tidak menahan yang bersangkutan. Hal ini juga sesuai dengan konsep Polri menuju presisi yang berkeadilan, kata Slamet kepada wartawan Selasa 13 Juli 2021. Slamet menambahkan, faktor lain Dr. Louis dibebaskan karena Polri kini mengedepankan pendekatan preventif dalam menindaklanjuti kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Kami melihat bahwa pemenjaraan bukan upaya satu-satunya, melainkan upaya terakhir dalam penegakan hukum, atau diistilahkan ultimum remedium, sehingga Polri dalam hal ini mengedepankan upaya preventif agar perbuatan seperti ini tidak diikuti oleh pihak lain, katanya. Selain itu, tidak terhitung banyaknya kasus yang menimpa organisasi ini, dari olah anggotanya kelas RT sampai pucuk pimpinannya yaitu Rizik Syihab, yang oleh para pengikutnya dikultuskan sebagai imam besar, sampai baliho pun dihormati. Hampir di setiap pergantian presiden di Republik ini, Rizik keluar masuk hotel Prodeo, residivis layak disematkan. Tapi itu semua sama sekali tidak membuatnya cerah, sebaliknya salah sebuah prestasi menaikkan gengsi. Terbukti, puja-puji para pengikutnya kian menjadi-jadi. Dan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, FPI berkembang sangat pesat. Di era pemerintahan SBY, organisasi ini seperti diberi panggung unjuk gigi. Perselisihan, kericuhan, dan kekerasan sering menghiasi layar kaca. Bosan dan muak, tapi rakyat bisa apa? Sejak adanya FPI dan juga ormas yang sejenis, intoleransi meningkat pesat. Paham HTI, Wahabi mulai merangsek seperti dibukakan jalan. Di masa itu FPI seperti dibiarkan liar. Maka tidak heran jika diasumsikan oleh masyarakat, organisasi ini sepertinya digunakan untuk kelanggengan sebuah kekuasaan. Buktinya, selama pemerintahan SBY tak terhitung banyaknya kekerasan yang terjadi dan paling sering membubarkan pengajian yang diadakan oleh Gus Dur. Salah satu yang paling membekas tahun 2008 di Monas dan masih banyak lagi.